Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ahlan wa sahlan kepada seluruh sahabat Taman Surga yang sudah berkenan hadir pada kajian sore hari ini. Kajian pada sore hari ini bertemakan mengenai akhir tahun. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekarang umat muslim yang ikut-ikutan merayakan akhir tahun. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kajiannya akan menjelaskan mengenai kegiatan akhir tahun. Mungkin kita langsung saja mulai ke pembahasannya kepada Ustaz Didik Gelar Warmana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan hilatul dzikri, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa agung ini. Ibadah yang kata Nabi SAW, "Man qada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuh." Siapa yang pergi menuju masjid, dia tidak memiliki keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka baginya adalah pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja yang menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu di tengah cuaca yang cukup mendung, ya, dan usaha kita berbeda-beda. Ada yang menggunakan kendaraan, ada yang berjalan, ya, maka mudah-mudahan semua usaha kita Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan sebaik-baik pahala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu apakah ikut-ikutan di
tahun baru. Ikut-ikutan di akhir tahun. Ya, akhir tahun. Ya. Berkaitan dengan hal ini, memang kita lihat fenomenanya mungkin bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin itu melakukan perayaan tahun baru. Kira-kira mana yang lebih banyak? Yang ikut perayaan atau yang tidak? Lebih banyak yang ikut, ya, yang ikut merayakan. Gimana kita tahunya? Bisa di media sosial banyak Ustaz yang bahkan tidak jarang juga yang mengucapkan gitu. Ya, bisa di media sosial atau mungkin kita lihat di malam hari. Ya, mungkin kebanyakan orang ketika itu menunggu detik-detik jam 00.01. Dan ini sudah menjadi fenomena yang dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahwa ya tidak masalah kita melaksanakan perayaan tahun baru. Namun sejatinya seorang muslim harus melihat bagaimana syariat kita, bagaimana dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis meninjau hal ini. Karena seorang muslim, dikatakan muslim itu dia punya sifat pasrah kepada dalil, pasrah kepada Al-Quran dan hadis. Muslim berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya berserah diri, pasrah kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mereka diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka seketika akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah sifat seorang muslim. Demikian juga di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, mereka tidak beriman sampai menjadikanmu wahai Rasul sebagai pemutus perkara di antara mereka. Kemudian mereka menerima keputusanmu dengan lapang dada dan berserah diri, wa yusallimu taslima, berserah diri terhadap keputusanmu dengan selapang-lapangnya. Itulah sifat seorang muslim, serah diri, lapang dada terhadap keputusan, terhadap arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu tahu bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tahun baru ini. Karena sejatinya Rasulullah ini lahir di tahun berapa? Ada yang tahu? Mungkin hadiahnya majalah Maulidah versi digital ya, nanti dikirimkan ke teman-teman. Boleh? Ada yang tahu? Ada yang tahu Rasulullah dilahirkan di tahun berapa? Untuk yang akhwat boleh menjawab melalui nomor WA ya. Nomor WA-nya 0816 1370 111. Ya. Rasulullah dilahirkan di tahun ratusan. Ya, silakan kalau ada yang tahu. Ya, tahun berapa? Atau mungkin di akhwat ada yang sudah jawab? Belum ada Ustaz? Ikhwan? Belum ada. Ikhwan? Ya, silakan. Tahun gajah, tahun Masehinya. Nah, ini yang dipertanyakan tahun Masehinya, karena berkaitan dengan tema kita. Berapa? Silakan Pak. 571 Masehi, betul ya. Nanti dikirim ke awalnya, nanti kita akan kirimkan link majalah digital.
Ya. Betul. Nabi SAW lahir di tahun gajah, atau tahun Masehinya itu adalah 571 Masehi. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sudah melewati tahun Masehi atau tidak? Ketika beliau hidup, sudah. Bahkan beliau lahir sudah tahun 571 Masehi. Namun kita lihat bagaimana pengamalan beliau, bagaimana arahan beliau terhadap tahun Masehi ini. Siap mendengarnya, kan? Siap mendengarnya apa yang dengan lapang dada? Ya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, Allahumma salli alhamdulillah, sudah jelas. Suaranya jelas juga. 2 kali 2 berapa? Pak, 7 kali 7 berapa? 9. Oh, berarti jelas ya. Ibu-ibu mudah jelas juga ya. Coba tanya ke ibu-ibu. Tanya ke ibu-ibu. Yang pertanyaan, coba dilihat suaranya jelas. Dari awal apakah terdengar suaranya? Kalau terdengar boleh menghubungi konfirmasi ya ke nomor WA. Jelas? Coba 5 tambah 5 berapa? Jelas ya? Alhamdulillah. Nabi SAW ketika terpaksa hijrah, ya tentu ini ketika turun perintah Allah sudah tidak terpaksa lagi. Namun sebabnya Nabi SAW dipaksa oleh kaumnya untuk keluar, diusir. Ya. Dan Nabi SAW melihat para sahabat semakin hari hidupnya semakin tidak kondusif. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan. Nabi SAW hanya mengatakan, "Sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Hanya bisa mengucapkan itu. Demikian juga ketika Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh majikannya, diletakkan di atas batu yang panas, diseret. Demikian juga diletakkan di atas dadanya batu. Bilal hanya mengatakan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak ketika itu. Maka turunlah perintah agar kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Setelah sebelumnya, ya, bagaimana para sahabat mereka hijrah dengan individu-individu mereka, tidak sekaligus, karena untuk keselamatan mereka. Bahkan Nabi SAW pun hijrah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik. Beliau bercerita, qadima Rasulullah SAW al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah sementara terlihat para sahabat di sana memiliki 2 hari yang di 2 hari itu mereka bersenang-senang. Di 2 hari itu mereka berhari raya. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadanil yawman?" 2 hari apa ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah."
Kata mereka, dua hari ini dari zaman jahiliyah kita dulu biasa bermain di dua hari. Jadi dari zaman dulu kita di masa jahiliyah biasa bersenang-senang di dua hari ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan dua hari yang lebih baik dari dua hari kalian ini. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum muslimin sejatinya hanya memiliki dua hari raya saja, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kemudian pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan dua hari yang mereka jadikan sebagai hari raya ketika itu? Mungkin ada yang tahu dari Imannya atau apa? Ada yang tahu yang dimaksudkan dengan dua hari yang dirayakan oleh jahiliyah ya? Ya, ini dua hari yang orang-orang Madinah mereka berhari raya di dua hari itu. Kemudian Nabi gantikan dengan hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Itu hari apa itu? Ya, ada yang mau jawab silakan. Boleh dari Imannya. Ada yang ingin menjawab? Dari Ahmad boleh melalui WhatsApp ya. Saya buka ini. Ya. Oh, ada yang nyesal. Apa itu? Hari Valentine dan Tahun Baru. Hari Valentine dan Tahun Baru. Hampir benar. Satunya sudah benar. Tapi nggak apa-apa. Boleh ya. Nanti disimpan dulu. Ya. Ya. Dua hari itu adalah dikenal dengan istilah Hari Nairuz dan Hari Mihrajah. Hari Nairuz dan Hari Mihrajah. Ya, ini disebutkan dalam riwayat-riwayat ya tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan dua hari itu. Hari Nairuz dan Hari Mihrajah ini adalah dua hari yang diadopsi dari orang-orang Persia. Persia ini mana sekarang? Furs, Iran, Afghanistan, dan yang Tantan ini. Ya, orang-orang yang terkenal laki-lakinya ganteng, akhwatnya cantik-cantik, Persia dari zaman dulu. Ya, mungkin ada di sini yang keturunannya Persia, ada di antara itu. Ya. Nah, jadi orang Persia ini, notabene-nya mereka Majus, penyembah api. Namun beberapa amalan mereka terambil dari orang-orang Romawi. Orang Romawi, ya kalau sekarang Romawi itu daerah mana saja? Italia dan sekitarnya. Itu notabene mereka kan Nasrani, Kristen itu. Kristen. Jadi orang-orang Persia ini sebagian amalannya mengambil dari orang Nasrani. Di antaranya ini Hari Nairuz dan Hari Mihrajah. Ya. Syekh Mubarak Furi di dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, beliau menjelaskan bahwa Nairuz ini, yang dimaksud dengan Nairuz ini adalah Eid Awalis Sana, hari tahun baru. Siapa yang menjelaskannya? Syekh Al-Mubarak Furi. Al-Mubarak Furi ini adalah daerah di India, tapi beberapa ulama kita berasal dari sana. Di antaranya orang yang mengarang syarah Sunan At-Tirmidzi, itu namanya Syekh Al-Mubarak Furi. Ya, itu dari mana tadi? India. Jadi India ini jangan dikira bukan negeri ulama. Banyak sekali ulama dari sana.
Bahkan para masyayikh kita, mereka biasa mengambil hadis dari India. Karena sekarang riwayat hadis yang tinggi sanadnya banyak dari India. Ulama-ulama yang senior itu luar biasa. Bahkan ya, salah satunya menjadi pengajar di Masjidil Haram. Ya. Kalau tidak salah Syekh Abbas itu dari India. Ya. Maka India ini ya negeri yang walaupun semua sesembahan ada di sana, dikatakan India ini punya sesembahan lebih dari 1000. Semuanya disembah. Ya, bukan hanya patung, pohon, sapi, tikus, ya, bahkan kemaluan pun disembah. Manusia pun di sana disembah. Subhanallah. Negeri yang paling banyak sembahannya. Tapi di sana banyak melahirkan ulama. Nah, di antaranya adalah Syekh Al-Mubarakfur. Beliau mengatakan di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, kata beliau, hari Nairuz, yang dimaksud dengan hari Nairuz tadi apa? Eid Awwalis Sanah, hari perayaan tahun baru. Ya. Jadi tadi jawabannya sudah betul ya, yang satu memang benar. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah ya atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan hari itu, inna Allaha qad abdalakum khairan minhuma. Allah telah menggantikan kalian dengan 2 hari yang lebih baik. Jadi seorang muslim harus meyakini bahwa apa yang ada bersama kita itu lebih baik. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri itu lebih baik daripada hari tahun baru. Oleh karenanya Nabi SAW ketika tahu bahwa ini perayaan ya merupakan perayaan hari orang-orang musyrikin, Nabi SAW langsung melarang. Ketika Nabi SAW tanya ini 2 hari apa? Oh, ternyata berhubungan dengan ini orang musyrik, hari Nairuz dan hari Mi'raj. Maka Nabi SAW langsung menggantikan 2 hari itu dengan yang lebih baik. Oleh karenanya ketahuilah bahwa setiap hari raya itu pasti dibangun di atas ideologi. Setiap hari raya pasti dibangun di atas ideologi. Di antaranya hari Nairuz ini, hari pergantian tahun ini ternyata dibangun di atas ideologi. Apa ideologinya? Mereka merayakan hari ini untuk mendedikasikan diri mereka kepada dewa Janus. Apa namanya dewanya? Janus. Ya. Yang mana bulan Januari terambil dari kata Janus ini. Dewa Janus itu dewa yang digambarkan memiliki 2 wajah. Satu wajah ke arah depan, satu wajah ke arah belakang. Karena memang Januari ini ya merupakan gambaran dari awal tahun dan akhir dari tahun sebelumnya. Sehingga mereka menggambarkan Janus ini sebagai ya, nama dewa yang kemudian nanti digantikan atau dijadikan sebagai bulan pertama bagi mereka, Januari. Ya, walaupun ada yang menjelaskan ternyata Januari itu bukan bulan pertama, ya, tapi yang jelas Januari terambil dari kata Janus, yang artinya dewa pemilik 2 wajah. Mereka merayakan
tanggal 1 Januari ini untuk mengagungkan Dewa Janus. Ya, dan ini penelitiannya cukup banyak juga ternyata. Kalau kita buka jurnal-jurnal pun ada pembahasan tentang hal ini. Ya, sehingga Dewa Janus ini dikenal dengan istilah the God of the Gates, gitu ya bahasa Inggrisnya. Pokoknya minta Tuhan gerbang. Ada juga yang istilahnya the God of the door, Tuhan pintu. The God of the mulai permulaan itu beginning, beginning ya. Nah itu Tuhan permulaan. Jadi inilah Janus. Ya. Oleh karena itu, tentu dari ini semua bisa kita ketahui bahwa asal usul perayaan 1 Januari bukan dari Islam. Karena kalau memang dari Islam, Nabi SAW lahir tahun 571 Hijriah, tentu beliau sudah diriwayatkan melakukan perayaan ini. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang paling mulia di kalangan umat ini, mereka merayakan tahun baru Masehi. Ya, ini kurang lebih sebagai pertimbangan. Sampai di sini kan kita sudah tahu ya bahwasannya tahun baru itu bukan ajaran dari Islam. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya bagi seorang Muslim yang ikut merayakan, ikut mengucapkan, atau bahkan hanya sekedar menanti gitu kedatangan tahun baru itu, Ustaz? Ya. Bagaimana jika seorang Muslim yang ikut merayakan menanti? Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bisa mendapatkan dosa seperti dosa kaum tersebut. Maka kalau seandainya kita tidak tahu, itu mungkin perkaranya masih lebih mudah. Ya, tapi kalau gitu mending saya nggak usah ngaji, karena kalau nggak ngaji nggak tahu selamat tuh semuanya. Tidak, ini dosanya bisa 2 kali nih. Pertama dia nggak ngaji, kedua ada dosa yang namanya al-i'rad, dosa berpaling. Ya, maka jangan dianggap kalau saya nggak tahu mending saya nggak tahu gitu ya. Itu tidak berdosa, tidak, itu dosa juga. Oleh karena Nabi SAW mengatakan apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas dia muslim. Maka orang yang melakukan hal ini di atas ilmunya ini ala khatarin 'azim, di atas bahaya yang luar biasa. Karena ternyata barusan kita jelaskan ini ada keyakinannya, ini ada ideologinya ternyata, bukan hanya sekedar perayaan saja. Ya. Demikian juga sebagian amalan yang dilakukan oleh pemuda kita itu ternyata ada ideologinya. Ya, seperti sebagian aliran musik, ya, seperti black metal yang memutarkan rambutnya, kepalanya itu diputar-putar, itu ternyata ada ideologinya. Itu berasal dari satanik, penyembah setan. Ya, apalagi ketika mereka punya ritual di sebagian malam Jumat harus memakan darah kelelawar. Ini jelas sekali. Ini ya merupakan berasal dari para abadatus syaitan. Kalau kita buka kitab firaq, kitab tentang kelompok-kelompok yang menyempal baik dalam Islam maupun dari luar Islam, itu mereka diistilahkan dengan abadatus syaitan, para penyembah syaitan. Oleh karena itu, ya, maka kita hendaknya punya jati diri. Seorang muslim itu kalau seandainya mau mengambil manfaat dari barang itu, menyendiri
tangisi dosa-dosa yang telah lalu. Jangan lakukan ritual apa-apa ya. Kalau melakukan ritual, zikir berjamaah lagi, doa berjamaah lagi, ini beda lagi kesalahannya. Karena tidak diriwayatkan Rasulullah SAW, para sahabat mengumpulkan di tahun baru Masehi, mengumpulkan para sahabat, kemudian ayo kita berdoa berjamaah, tidak ada. Ya, kalaupun kita mau mengambil manfaat dari malam itu, tangisi dosa-dosa kita yang dilakukan di tahun sebelumnya, tanpa kita melakukan ritual-ritual tertentu. Oleh karenanya Ibnu Islam di dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud, beliau menjelaskan tentang hadis yang kita sebutkan tadi. Mahadul yauman, hari apa ini? Kata beliau, pertanyaan Nabi itu sifatnya pengingkaran. Ya, tahu sifat pertanyaan yang bersifat pengingkaran? Iya. Di masyarakat kita contohnya apa? Apa ya? Ya. Contohnya pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, Pak, yang banyak di masyarakat kita. Contohnya apa? Kalau mungkin kalau di dunia pendidikan, Ustaz, ya ada seorang guru masuk ke kelasnya, wah ini kelas ini sangat kotor sekali, kenapa kotor sekali? Nah, guru itu ingin muridnya untuk membersihkan. Ya, pertanyaannya seperti apa biasa? Ya seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, misalkan ketika seorang orang tua melihat anaknya bandelnya luar biasa, dia katakan, mau lakukan ini lagi? Itu ya? Kamu mau ulangi lagi? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan itu bukan sedang membutuhkan jawaban, ya, tapi itu sebagai bentuk amarah orang tuanya supaya anaknya tidak melakukan pelanggaran yang sama. Ini istilahnya istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan contoh, silakan. Mungkin dari Iwan atau awaknya yang bisa memberikan contoh. Ya, kalau tadi misalkan ucapan mau melakukan ini lagi, nah, yang lain mungkin silakan. Wah, dari awaknya Tahu semua ya. Ya, atau nggak pernah melakukan pertanyaan pengingkaran? Ya, misalkan istrinya tahu-tahu ada di luar rumah tanpa izin dulu, apalagi kalau tahu-tahu ada di mall. Ya. Nah, kira-kira gimana pertanyaan pengingkarannya? Ya, boleh. Yang Iwan. oh mungkin jarang dipraktekkan ya pertanyaan pengingkaran ini. Ya, ya. Langsung marah saja gitu. Tidak usah pakai pertanyaan pengingkaran. Baik. Ya. Jadi ini ucapan Nabi SAW kata Al-Imam Ibnu Ruslan, mahadzanul yauman, itu pertanyaan pengingkaran. Jadi bukan berarti Nabi itu nggak tahu. Tapi kata beliau, ini pertanyaan yang menunjukkan Nabi itu sudah tahu mereka melakukan hari yang mengikuti orang musyrik, sehingga keluarlah pertanyaan pengingkaran. Ya. Kemudian kata beliau, oleh karena itu tidak diperkenankan seorang muslim ikut-ikutan dalam perayaan hari raya orang-orang jahiliyah dan generasi emas dari umat Islam ini, baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah diriwayatkan mereka merayakan hari tersebut. Ini kata Imam Ibnu Ruslan hafizahullah ta'ala. Ya, jadi jelas ya, kita jangan sampai menjadi orang yang latah ikut-ikutan gitu ya. Oh, ini kalau nggak ikut nggak seru kayaknya. Malah ini kalau tidur rugi. Ya. Dan di samping itu, ya selain
hadis yang tadi disebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, "Ijtanibu ada Allah fi 'aidihim, fa inna sukhtata tatanazzal 'alaihim." Jauhilah oleh kalian id-idnya orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, karena sesungguhnya kemurkaan Allah tidak jauh dari mereka. Ini yang harus kita yakini ketika kita mengikuti perayaan hari raya mereka, itu kemurkaan Allah itu tidak jauh dari sana. Oleh karena ya kita lihat bagaimana keburukan yang terjadi di malam tersebut. Ya, biasanya keburukannya apa saja yang ada di malam itu? Banyak. Apa aja? Bukan ada yang konser sengaja di tahun malam baru. Apa? Ada konser di malam tahun baru biasanya. Konser, terus istilah. Silat. Yang lain lagi ini istilah konser masih dianggap orang biasa. Apa? Ya? Ya. Pesta. Pesta. Homer. Ah, ini Homer. Malam tahun baru luar biasa. Trompet. Petasan. Petasan. Apalagi? Zina. Ini yang paling parah, zina ini. Di tahun baru ini perzinahan luar biasa. Ya. Orang yang jualan alat kontrasepsi ini di malam tahun baru luar biasa pelaku. Ya. Selain di malam tahun baru juga di malam Valentine. Ya. Bahkan sebagian toko menjual coklat plus kontrasepsi. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat kita ini memang banyak di antara mereka yang belum memahami hakikat agama mereka sendiri. Sehingga ketika anak-anak mudanya mereka mau keluar, ya dibiarkan saja. Ya, tidak ditanya keluar kemana, keluar sama siapa, bebas. Bahkan ada sebagiannya yang seorang laki-laki datang kepada rumah wanita, dia bilang kepada kakaknya, "Pak, saya pinjam dulu anaknya ya." "Oh boleh, dia jaga baik-baik ya." Ya. Ini orang tua yang dikatakan oleh Nabi SAW, "La yadkhulul jannah dayyus." Tidak akan masuk surga seorang laki-laki dayyus. Apa itu dayyus? Ya, Tidak cemburu. laki-laki yang tidak punya cemburu lagi. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya dicolek-colek sama tukang sayur, santai malah nyolek balik ya istrinya. "Mam, aku mam, turunkan mam," ya. Nawar sampai nyubit-nyubit. Ya. Maka ini dayus. Demikian juga membiarkan anaknya berpacaran, bahaya. Ini masuk ke dalam dayus. Ya. Kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya, ini adalah dayus. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Maka jangan sampai kita menjadi seorang kepala rumah tangga yang diancamkan oleh Nabi SAW, "La yadkhulul jannah ad-dayyus." Ya, jadi yang pertama, banyaknya terjadi perzinahan di malam itu. Bagaimana tidak? Laki-laki wanita keluar satunya 12 pondok. Habis itu kemana mereka? Bebas kan? Ada yang ke hotel, ada yang langsung di lapangan. Subhanallah. Makanya ya, dan ini sudah menjadi rahasia bersama. Terkadang lapang-lapang yang dijadikan tempat perayaan tahun baru, di pagi harinya terlihat apa? Alat kontrasepsi berceceran di mana? Subhanallah. Ya, apalagi kalau di negara luar, ini lebih buruk lagi. Ya, belum lagi tadi yang disebutkan buka Homer. Ya, bahkan para pemuda kita ini memang orang-orang yang penasaran. Kalau belum nyoba kayaknya gak afdol.
Ya, sehingga ada istilah di antara mereka ya bahwa masa muda ini masa untuk mencoba. Semuanya harus dicoba, minimalnya tahu. Nanti kalau udah tua, anak kita berbuat buruk, kita tahu ini benar atau benar kan? Kata mereka kan tadi, kita harus coba masing-masing keburukan supaya kalau anak kita terjerumus ke dalam itu, kita tahu nggak dibodoh-bodohi. Ini benar atau benar? Ya, benar-benar keblinger. Gak ada istilah kita harus coba-coba seluruh kemaksiatan. Bahkan ya di antara sifat ibadur rahman, Allah SWT firmankan walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Ditafsirkan oleh banyak ulama, yang dimaksud dengan zur di situ adalah mengikuti perayaan hari raya mereka. Ini ada di surat apa? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Al-Furqan, Masya Allah. Betul ya. Nanti nomornya dikirim ya. Nanti hadiahnya ibu ya, Ustaz. Iya. Ya. Surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza maru bil-lagwi maru kirama." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama menafsirkan tidak menyaksikan kesyirikan. Maka kita tidak boleh nonton kesyirikan. Kadang di alun-alun sini suka ada yang atraksi bergaji. Nah dia bergaji musim, ya. Dia kenakan tubuhnya itu jangan ditonton. Kecuali kalau kita mau bacakan ayat kursi. Tonton, bacakan ayat kursi, mudah-mudahan dia celaka, silakan. Tapi kalau hanya menonton untuk menikmati tidak boleh. Kita menonton ya kejadian-kejadian atau penampilan kesyirikan seperti itu. Karena yakinilah itu dibantu oleh jin. Ya, manusia normal tidak akan kuat pakai gergaji mesin seperti itu. Demikian juga amalan apa yang banyak di masyarakat kita? Kuda lumping. Ya, kuda lumping makan diri subhanallah. Ya. Maka yang seperti ini jangan ditonton. Ya. Pertunjukan apa asosiasi ya paranormal Indonesia, API ya, Asosiasi Paranormal Indonesia. Ketika mereka mengadakan pertunjukan siapa yang paling hebat, kita jangan nonton. Kecuali kalau dalam rangka untuk mengingkari, membatalkan sihir-sihirnya boleh. Ya, seperti saya Adil, seorang saya dari Saudi, beliau datang ke Indonesia, kemudian ditantang oleh para tukang sihir di Jawa kalau tidak salah. Maka beliau datangi, kemudian dimulai video itu terlihat dengan penampilan sama mereka. Ada satu penyihir paling kuat. Ya, semuanya mental sama satu penyihir ini. Akhirnya satu inilah yang bertarung dengan Syekh Adil. Maka apa kata Syekh Adil? Saya hanya ucapkan satu ucapan saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ditiup mentah gitu. Bukan Syekh Adil yang mental, tapi ya orang ini yang akhirnya tumbang. Maka betullah Allah SWT katakan wala yuflihu sahir haitsu ata. Penyihir itu tidak akan beruntung dari arah manapun mereka tiba. Jadi penafsiran pertama dari walladzina la yashhaduna az-zur yaitu tidak menonton kesyirikan. Penafsiran kedua yaitu tidak mengikuti hari raya mereka. Ya, di antaranya hari raya tahun baru dan hari raya tanggal 25 Desember. Ya, seorang muslim harus punya sikap. Jangan mengikuti orang-orang yang sudah terkena syubhat. Gak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal. Subhanallah. Ucapan selamat Natal itu konsekuensinya besar. Karena ini lebih buruk daripada ketika seorang tidak sholat kemudian kita ucapkan selamat ya kamu sudah tidak sholat. Ada nggak yang begitu?
ada. Ada orang berzina, kemudian kita ucapkan selamat ya kamu sudah berzina, nggak ada. Ketahuilah ucapan selamat Natal itu lebih buruk daripada selamat-selamat yang tadi. Kenapa? Karena Natal itu mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih dilahirkan di hari itu, hari kelahiran Tuhan. Subhanallah. Maka keburukan apa yang lebih buruk daripada kesyirikan? Ya. Orang yang mengucapkan selamat Natal itu sama dengan selamat kamu telah berbuat syirik. Ya. Selamat Anda telah berbuat syirik. Dan akidah Trinitas ini memang akidah yang di luar nalar. Ya, mereka mengatakan apa? Tuhan itu 3. Ya kan? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Harusnya 3. Tapi kata mereka 1. Bagaimana? Iya bisa. Kemudian mereka analogikan. Lihat bagaimana matahari punya 3 hal. Sifat panas, cahaya, dan satu lagi apa? Zatnya, zat matahari. Lihat 3 hal 1. Kita katakan ini analogi yang rusak. Bagaimana dikatakan 3 dalam kesatuan? Karena mereka meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan ini berpisah. Tuhan Anak turun ke bumi, Tuhan Ibu turun ke bumi, Tuhan Ayah ada di langit. Ya, maka akidah Trinitas ini adalah akidah yang keliru. Ketika saya mengucapkan selamat Natal, itu telah mengucapkan kepada orang konsekuensinya ya, selamat Anda atas keyakinan Trinitas ini. Maka ini konsekuensinya berat, tidak ringan. Ya, urusan selamat boleh dipermasalahkan. Ini berkaitan dengan akidah. Ya, memang betul kita diperintahkan untuk toleransi. Di dalam surat Al-Kafirun Allah firmankan ada lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Inilah toleransi dalam Islam. Kalau orang lain, agama lain sedang melakukan perayaan mereka, dibiarkan sudah. Tidak usah kita ganggu, biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsep toleransi. Bukan malah kita ikut-ikutan sama mereka, apalagi mengucapkan selamat. Karena disuruh itu lebih buruk daripada ucapan selamat Anda telah meninggalkan sholat, selamat Anda telah berzina, selamat Anda telah membunuh orang lain. Allah. Kan biasanya ada orang bicara seperti ini, Ustaz. Saya agak mengucapkan selamat, gak niat untuk merayakan, cuman ikut bakar-bakaran aja katanya gitu, Ustaz. Iya. Di rumahnya atau di mana gitu, cuman pengen masak aja katanya, Ustaz. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Ya. Kalau memang misalkan tahun baru itu bertepatan dengan besok libur, ya, dan dia tidak ada hari libur kecuali hari itu, silakan seperti itu. Ya, kita mau cuma masak-masak karena besok libur. Tapi kan sekarang kondisinya seperti apa? Cuti akhir tahun ini berapa hari? Biasanya berapa hari, Pak? 2 apa? 2 hari. Ya, kenapa kok harus dipaskan dengan tanggal 31 Desember? Ya, maka kalau memang tidak ada niatan dalam rangka untuk mengagungkan malam itu, kan apa masalah. Saya cuma ada libur hari ini, ya, saya mau bakar-bakar, ya silahkan. Tapi kondisinya bukan seperti itu. Kebanyakan orang itu memang sengaja tanggal 31 mereka berkumpul dari jauh-jauh hari, sudah membuat rencana kita kumpul keluarga di tanggal 31, padahal 30-nya libur, 1-nya libur. Kenapa nggak digeser saja ke hari yang lain? Kenapa kok harus menanti tanggal 1 di jam 00.01? Ya, maka ya kalau memang alasannya ya saya tidak punya hari libur kecuali malam itu, ya silakan. Tapi ya kebanyakannya tidak seperti itu, malah menyengaja untuk
merayakan barang tersebut. Allah. Baik, mungkin dari teman-teman taman surga yang ingin bertanya, baik, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Apa ingin bertanya Ustaz? Ini kebetulan Ustaz, apa ini sudah tidak baik. Sudah. Ya. Sudah tidak lagi menaikkan Ustaz. Iya. Nah, hanya saja kan kebetulan ini lahirnya tanggal 1 Januari Ustaz. Oh gitu. Ya, menurut tanggalannya katanya di KKP gitu. Eh, Nah jadi jangan orang lain, jangan teman-teman, pasti ada saudara-saudara anak dan saudara kandung gitu ya kakak atau keluarga, masih suka WhatsApp, terus kemudian juga bikin status di media sosial mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak, dalam kesempatan dengan tanggal 1 dan ulang tahun. Jadi udah kita buat ini happy birthday sama happy new year. Nah, jadi kadang saya suka dulu kan untuk menjawabnya gitu kan. Terus kalau menjawab ini kakak sendiri gitu, atau misalkan menjawab ini saudara sendiri gitu ya. Kadang suka saya diupin, kadang saya suka mau balas. Begitu kan kalau boleh, saya mau kakak, saya mau balas cuma gini. Sekarang kalau bingung, semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan dalam kehidupan. Atau harus bagaimana kan gitu. Maksudnya saya juga tidak mau menjadi perdebatan atau di permusuhan dengan saudara kandung ataupun di saudara. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Ini hal yang termasuk dianggap biasa di masyarakat kita. Ya, selamat ulang tahun, ya selamat tahun baru ini hal yang dianggap biasa. Dan memang dalam kita itu memang harus bertahap ya. Kalau kita mau sampaikan berkaitan dengan hal ini, simpel saja ya, dibuat sesimpel mungkin bahwa kita baiknya ya mendoakan, bukan mengadu waktu atau pas ulang tahun ngumpul atau ya tiap bulan ke ya. Jadi ya mungkin dengan dibuat ringan lah ya, karena bagaimanapun masyarakat kita masih kebanyakannya masih awam, belum sampai ke sana. Perlu dibangun dakwah dari kecintaan kepada Allah dulu, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada syariat. Ini dulu dibangun. Kalau ini sudah ada, ketika disampaikan dalil tidak bolehnya hal itu mudah. Tapi kalau belum itu, sudah langsung membahas tentang dalil itu, biasanya orang menolak duluan. Ya, karena pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya itu masih kecil di hati mereka, sehingga akan sulit. Maka kalau mau dibahas, bahas secara ringan saja, secara simpel saja, ya dengan bahasa-bahasa yang ringan lah. Ya, maka bagaimana kalau doakan barakallahu fikum jami'an gitu ya? Gak apa-apa aku mendoakan itu kepada mereka, gak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ucapan selamat ulang tahun ini tidak diganti dengan barakallahu fi umrih. Ya, karena itu sejatinya sama juga ya, memperingati hari ulang tahun ya, namun diganti dengan ucapan yang ya dikatakan lebih Islam. Maka ucapan barakallahu fikum, barakallahu fikum kalau bisa setiap waktu, setiap kita kirim pesan selesai barakallahu fikum. Ya, jangan hanya dikhususkan di hari-hari tertentu. Jadi tadi hadisnya sudah jelas bahwa hari raya kaum muslimin itu hanya dua saja, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ya, apalagi kalau di hari itu terjadi kebohongan-kebohongan. Ya, ada hari apa istilahnya? April Mop, ya kan? Tanggal 1 semuanya boleh bohong. Prank. Ya, subhanallah. Ya, padahal Nabi SAW menjelaskan bahwa kebohongan itu boleh hanya dalam 3 hal. Ya, kebohongan ketika perang, kebohongan ketika ucapan suami kepada istri atau istri kepada suami, dan kebohongan dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Selain bohong daripada itu,
terlarang. Oleh karena Nabi SAW mengatakan wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa? Man yuhadditsun nas diutika bihil qaul atau kama. Siapa yang berbicara kepada manusia supaya mereka tertawa. Ya, maka di antara adab bercanda ini jangan sampai kita berdusta. Ya. Itu ini. Tadi dari awal ada yang bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Dari Ahmad, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya, apakah boleh menerima pekerjaan di malam tahun baru terkait pekerjaan di bidang listrik untuk menjaga villa, khawatir ada kendala untuk penerangan dan lain-lain. Jadi mungkin villanya digunakan untuk merayakan gitu, Ustaz. Ini susah ya. Iya. Dia pekerja tetap ya. Kalau pekerja tetap ya gimana lagi? Ya kecuali kalau apa istilahnya? Freelance atau tender ya? Tender ya, tender. Vendor. Nah ini harus milih-milih. Kalau dia posisinya sebagai vendor, jangan sampai menjadi vendor untuk acara-acara yang seperti ini. Apalagi kalau memang kegiatan itu tidak akan berjalan kecuali kalau ada dia. Ya, kalau kegiatan itu berjalan walaupun tidak ada dia, ini tidak masalah. Allah alam ya, mudah-mudahan tidak masalah. Tapi ini kan listrik ya. Ya, listrik. Listrik nggak akan berjalan kalau ada ini kan. Maka kalau sifatnya vendor, maka alangkah baiknya dihindari. Tapi kalau sifatnya kerja, saya bekerja selama 1 tahun, pas di hari itu saya ditugaskan, maka ingkari minimalnya dalam hati. Ya, karena bagaimana lagi saya sudah terikat perjanjian kerja. Sampai seperti orang yang dia ada di rumah sakit, kemudian atasannya memerintahkan untuk melakukan apa misalnya pemindahan organ tubuh dari mayit kepada yang hidup, ya kan? Apa hukumnya hal ini? Tidak boleh, ini menurut yang lebih tepat bahwa tidak boleh kita mengambil jasad, mengambil anggota tubuh dari sang mayit untuk diletakkan kepada yang hidup. Ini pendapat yang lebih kuat dipilih oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kenapa? Karena pertama, tubuh itu bukan milik kita. Jangankan tubuh orang lain, tubuh kita sendiri bukan milik kita. Tidak boleh karena, aduh saya butuh uang nih, lumayan jualan 1 jari 400 juta, ya kan? Kalau jari mungkin jangan yang beli ginjal. Ginjal itu berapa harganya? Sekarang pasaran berapa ginjal? Coba di Shopee ada nggak? Ya, kan lumayan itu ya, minimalnya 500 juta itu. Sampai ada caleg kemarin kan, demi untuk ikut caleg dia jual 1 ginjal. Subhanallah. Ya, dia sudah bikin surat, entah jadi atau tidaknya, yang jelas dia sudah bikin surat pernyataan saya akan menjual ginjal demi untuk ikut calon. Subhanallah. Ya, maka ketahuilah tubuh ini bukan milik kita, apalagi tubuh orang lain. Tapi kalau seandainya rumah sakit menugaskan kita sebagai seorang dokter bedah misalkan ditugaskan, ya maka kata para ulama lakukan itu dengan pengingkaran dalam hati. Karena bagaimana lagi kita ada di instansi tersebut. Ya, jadi ini seperti yang tadi dia bekerja, pada rumah pas ditugaskan di malam tahun baru. Ya, selama memang tidak berkaitan dengan zat yang haram, ya maka mudah-mudahan ini masih bisa dilakukan minimalnya dengan pengingkaran dalam hati. Wallahu ta'ala. Berarti untuk misalnya orang tersebut sudah bekerja di instansi gitu, disuruh bekerja di malam tahun baru, itu tidak apa-apa, Ustaz? Karena iya, gimana lagi kan itu udah kerjaan dia. ya, Ya kan? Kerjaan dia otomatis melayani orang-orang yang sedang merayakan. Ya, maka ya kita ingkari dalam hati kita. Allah Ta'ala. Ya, tapi bedakan antara menggunakan atributnya ya.
menggunakan atributnya ini kalau bisa kita tegas. Pak, mohon maaf saya muslim, Bapak muslim, hargai saya sebagai muslim. Kenapa kok saya harus memakai atribut mereka? Jadi kalau bisa ini ditolak saja. Ya, muslim pakai topi Sinterklas jadi lucu ya. Saya muslim pakai topi Sinterklas dan yang lainnya. Allah. Baik, mungkin dari infoannya ada yang ingin bertanya? Yang di belakang? Boleh? Dari awalnya boleh bertanya juga ya melalui WhatsApp. Saya mungkin pertanyaan dari saya. Oh, boleh Ustaz. Tanya. Tadi disebutkan 2 hari. Nah, itu ya. 2 hari yang Rasulullah gantikan 2 hari itu menjadi hari Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, coba tolong dijawab. Ya, boleh? Ihwan, Ahmad, juga. Oh, boleh. Nairus dan Mifrautan. Nairus dan Mifrautan. Nairus apa artinya? Tahun baru Persia. Tahun baru yang biasa dilakukan oleh Persia, betul. Nanti kirim ke awal. Ya. Baik. Ya, betul ya. Nairus dan Mifrautan. Kemudian tadi disebutkan bahwa di antara sifat orang yang beriman itu tidak suka menonton az-zur. Tadi ada sebutkan 2 penafsiran. Mungkin dari Ahmad ada yang mau jawab sekarang. Apa penafsiran dari az-zur? Walladzina la yashabuna az-zur. Orang-orang di antara sifat ibadur rahman yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Boleh dari Ahmad yang ingin menjawab? Oh, dari Iwan Ustaz. Oh, dari Iwan, boleh ya. Ya. Musyrik, satu lagi. 2 ya, tadi ada betulnya 2. Ya, silakan. Silakan. Ya, Dusta. berarti itu secara bahasanya dusta. Tapi tadi Anda tafsirkan 2 hal. Kemusyrikan sudah ya. Kemusyrikan sudah. Setelah lagi ada apa yang jawab? Tidak mengikuti hari raya. Hari raya siapa? Hari raya Masehi. Itu terlalu sempit. Silakan. Tasawuf. Beda lagi. Tadi ada terlalu luas. Anda sebutkan 2 ya. Ini tadi sudah sangat dekat sekali jawabannya. Ada? Boleh dari Ahmad juga yang ingin menjawab? Yang menjadi apa? Silakan. Belum ada yang masuk dari Ahmad. Belum ya? Ya, silakan. Tidak menonton kesyirikan dan tidak mengikuti kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan dan tidak mengikuti kesyirikan. Ya, salah satunya tadi merayakan 2 hari larang. Oh iya. Jadi 2 tafsirannya. Yang pertama, tidak menonton kesyirikan. Yang kedua, tidak mengikuti perayaan orang musyrik. Gitu ya. Tidak mengikuti perayaan orang musyrik. Ya, dan yakinilah bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu orang musyrik berdasarkan firman Allah di surat Al-Bayyinah. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka? Yahud dan Nasrani. Ya, mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi kita harus meyakini orang yang meninggal di atas kemusyrikannya, orang yang meninggal di atas agama Nasrani, orang yang meninggal di atas agama Yahudi, yakinilah itu adalah yang penghuni neraka jahanam. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu, bisa jadi dia taubat sembunyi-sembunyi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita hanya bisa menghukumi secara zahirnya. Ya, zahirnya orang ini meninggal di atas agama Nasrani, oh berarti ujung-ujungnya ke neraka. Kita tidak boleh mendoakan
orang tersebut kalau sudah meninggal, walaupun itu ibu kita sendiri. Ya, sebagian orang ibunya meninggal dalam kondisi Nasrani, tidak boleh didoakan lagi, sudah. Ya, Nabi SAW pernah meminta izin kepada Allah untuk berziarah kubur ibunya, maka diizinkan. Kemudian Nabi minta izin untuk mendoakan ampunan untuk ibu bapaknya, namun Allah SWT tidak mengizinkan. La takum fihi abada, jangan lagi kalian atau engkau berdiri di atas kuburan mereka. Ya, maka ya ini harus menjadi prinsip bagi kita bahwa ya kita tidak mengucapkan hal itu, apalagi ikut-ikutan merayakan perayaan mereka. Di dalam suatu riwayat Umar bin Khattab mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim. Jangan kalian masuk ke tempat peribadatan orang-orang musyrik di hari idnya mereka. Ya. Ini larangan keras dari Umar bin Khattab. Jangan kalian masuk ke tempat perayaan orang musyrik di hari id mereka. Fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim. Sesungguhnya kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka. Jangan sampai kita pengen tahu gimana sih lagi ngapain mereka di gereja masuk. Nah, jangan. Ya, sesungguhnya kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka. Ya, demikian juga Nabi SAW melarang kita mengucapkan selamat kepada non-muslim. Tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada non-muslim. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, la tabda'u yahud wa la nasara bis salam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak boleh kita mengucapkan assalamualaikum sama orang non-muslim. Ya, bagaimana kalau mereka yang mengucapkan? Boleh tidak kita jawab? Ya. Kalau ada nih non-muslim, kita tahu nih. Kadang non-muslim ini subhanallah, dia tahu ucapan salam, ya, kemudian tahu apa lagi? Ya, ucapan-ucapan Islami lah. Ya. Al-Fatihah, yang muslim mungkin karena sering dengar ya. Ya. Maka bolehkah kita menjawab salam mereka? Ya. Ini tergantung kondisi. Yang pertama, kalau jelas ucapannya Assalamualaikum, jadi bukan assalam, Assalamualaikum, maka jangan dijawab Waalaikumsalam, tapi cukup Waalaikum. Ya, kata Sulaiman Al-Ruhaili ini menjelaskan kepada kita kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan salam yang jelas-jelas salah atau tidak jelas, maka kita ucapkan Waalaikum. Waalaikum saja. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah diucapkan oleh orang-orang Yahudi, Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Kematian bagimu, celaka kamu. Maka Nabi SAW hanya mengucapkan Waalaikum. Engkau, ya, bagimu kematian itu, kecelakaan itu. Namun Aisyah ketika itu marah. Aisyah mengatakan Waalaikum ayyuhal qiradata wal khanazir. Bagi kalian wahai para kera dan babi. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Tidakkah mau mendengar apa yang diucapkan? Waalaikum. Saya sudah mengucapkan Waalaikum. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Allah akan mengabulkan doa saya. Ya. Maka kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum atau salam yang tidak jelas, Assalamualaikum, ya, maka ucapkan Waalaikum. Adapun jika ucapannya jelas Assalamualaikum, sebagian ulama di antaranya Sulaiman Ar-Ruhaili boleh mengucapkan Waalaikumsalam. Ya. Beliau mengatakan boleh mengucapkan Waalaikumsalam. Tapi maksudnya apa? Bukan berarti mereka bakal masuk surga.
Ya, beliau memaksudkan ini bahwa mudah-mudahan kalian kalau masuk ke dalam Islam bakal menjadi orang yang masuk surga, orang yang selamat. Kalian akan bisa selamat kalau kalian masuk Islam. Tapi sebagaimana mengatakan tidak boleh. Ya, kita hanya boleh mengucapkan waalaikum saja. Ya. Jadi silakan mau mengikuti yang waalaikumsalam dengan keyakinan mereka tetap tidak akan masuk surga sampai masuk Islam, atau kita cukup mengucapkan waalaikum saja. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan dari Iwan. Silakan, Wan. Jadi sepertinya belum dijelaskan yang mikrojan. Oh, di Ramadan. Ya. Jadi Mi'rajan itu adalah hari yang menjadi perayaan kaum musyrikin juga. Ya. Namun untuk tanggalnya ada belum tahu ya. Hari Mi'rajan itu kapan. Tapi yang jelas itu hari yang digunakan atau dirayakan untuk perayaan hari musyrikin juga. Dan biasanya di hari itu orang-orang memakai narkoba, Yaumul Hashish, ya, hari penggunaan ganja. Itu Mi'rajan. Ya, untuk tanggalnya kapan Allah alam ya. Nah, jadi itu perayaan yang terlarang. Ya, mungkin di antara itu ada yang tahu hari Mi'rajan kapan? Ya, yang jelas itu hari yang sama-sama dihindari juga Allah Ta'ala. Cukup ya? Mungkin langsung ditutup saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, sahabat kawan surga. Tadi cek. Tadi sudah dijelaskan ya. Kita semua sudah mendengarkan mengenai tahun baru, perayaan tahun baru. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Baik, mungkin kajian pada sore hari ini dicukupkan. Jangan lupa untuk datang kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Selalu ada di pekan ke-1, kedua, dan ketiga hari Sabtu. Baik, mungkin kajian dicukupkan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.